Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Nufus. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, di mana Majelis Hakim menvonis terdakwa kasus narkoba Linda Puji Astuti alias Anita 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Ya, sementara terdakwa mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara divonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Terdakwa Linda Puji Astuti alias Anita divonis pidana 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dalam kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai Linda terbukti melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Linda dihukum dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu terdakwa mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara divonis pidana 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menginginkan Dodi dihukum dengan pidana 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Dodi Prawira Negara bin H. Maman Supratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan. Hal memberatkan yakni perbuatan Dodi dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Sementara hal meringankan, Dodi belum pernah dihukum, ia menyesali perbuatannya dan tidak ikut menikmati hasil kejahatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rafael sebelumnya diproses hukum KPK atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar 1,35 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Rafael sebelumnya diproses hukum KPK atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar 1,35 miliar rupiah. Kasus ini terungkap saat ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur 1 2011. KPK juga telah menyita safe deposit box berisi uang senilai 32,2 miliar rupiah serta tas mewah milik istri Rafael. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN tahun 2021, Rafael mempunyai harta kekayaan senilai 56 miliar rupiah. Pusat Pelaporan Dana Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga melakukan pemblokiran 40 rekening yang dimiliki Rafael serta keluarga. Nilai rekening mencapai 500 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertakziah ke kediaman korban meninggal akibat kecelakaan kerja saat memperbaiki lift di kantor Pemprov Jawa Tengah. Ganjar meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi dan pencegahan ulang secara menyeluruh. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Andrianus Aribowo, seorang teknisi yang mengalami kecelakaan kerja saat sedang memperbaiki lift kantor Pemprov Jawa Tengah.
Ganjar pun melakukan takziah ke rumah korban di Gedung Mundu, Kota Semarang, hari Rabu pagi. Berdasarkan informasi, sarana dan prasarana di kantor Pemprov Jawa Tengah selalu dilakukan pengecekan secara berkala. Perbaikan juga dilakukan rutin jika kondisinya bermasalah. Ganjar langsung meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi dan pengecekan ulang secara menyeluruh. Sebagai gubernur yang hari ini menggunakan jasa mereka yang bekerja untuk memperbaiki sarana yang ada di Pemprov, tentu menyampaikan kita untuk bekerja di rumah kita dan seperti itu. Dan tentu saja kemarin langsung saya minta untuk seluruh kawan-kawan yang mengelola urusan-urusan umum ini, saya minta untuk segera urusan saya. Andrianus Ariwibowo berusia 36 tahun meninggal dalam kecelakaan kerja. Kejadian bermula ketika korban tengah memperbaiki lift berada di antara pintu utama dan sangkar lift di lantai 3. Namun tiba-tiba lift bergerak ke atas sehingga tubuh korban terjepit dan terseret hingga ke lantai 4. Diduga ada kesalahpahaman komunikasi saat lift yang masih dalam perbaikan justru digunakan oleh orang selain teknisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura melakukan kunjungan ke KPU untuk mengajukan bakal calon anggota legislatif dalam pemilu serentak 2024. Hanura menyerahkan daftar caleg sebanyak 580 orang. Hari ini, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura mengajukan daftar nama calon legislatif ke KPU. Hanura tiba di KPU pada pukul 10 WIB. Pertemuan dilakukan secara singkat dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Ketua Umum Hanura, Usman Sabta Odang mengatakan, ada sebanyak 580 calon legislatif dari seluruh dapil yang telah didaftarkan untuk pemilu serentak 2024. Untuk keterwakilan perempuan dalam Bacalek tahun 2024 pun telah mencapai 32%. Usman menyebut Partai Hanura sangat berpihak pada daerah-daerah di Indonesia dan akan terus melanjutkan membangun daerah siapapun yang menang nanti. Bahwa kita mulai sekarang harus melirik orang-orang yang tidak kelihatan tapi berkualitas, tapi nggak punya apa-apa dia. Jadi jangan pencalekan nanti tergantung pembayaran, tergantung uang-uang receh. Dipikir dong nanti 200-500 ribu rupiah, ya 5 tahun kita menderitanya. Wilayah itu semuanya itu wilayah, semua daerah, karena tagline kita adalah berpihak kepada daerah, ingin turut membangun daerah sesuai pembangunan yang sudah dilakukan oleh negara pada saat ini harus diteruskan siapapun nanti yang akan menang dan kemudian tetap meneruskan pembangunan itu ke daerah-daerah. Usman menegaskan, Partai Hanura tidak hanya fokus pada orang-orang terkenal, namun Partai Hanura mementingkan kader-kader yang berkualitas. Selain itu, Usman juga menyebutkan sebanyak 280 kiai dan pemuka agama lain yang telah mendaftar ke Partai Hanura. Dari Jakarta, Aya Nufus, Anugrah, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum akan segera merevisi peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Sebelumnya, aturan tersebut mendapat protes karena dianggap mengancam keterwakilan perempuan. Selamat pagi teman-teman. Sebagaimana revisi akan dilakukan terhadap aturan soal perhitungan kuota 30% caleg perempuan yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 PKPU tersebut. Aturan pembulatan desimal ke bawah dalam pasal tersebut dinilai berpotensi mengurangi jumlah keterwakilan perempuan. KPU segera berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR dan pemerintah terkait revisi ini. KPU mempersilahkan partai politik untuk melakukan perbaikan pada daftar calon anggota legislatif yang sudah diserahkan.
Perbaikan dokumen itu dapat dilakukan sampai proses pengajuan daftar bacalek selesai 14 Mei 2023. Jadi dengan diubahnya PKPU nomor 10 itu sudah akan terakomodir, memenuhi amanat undang-undang. Pemirsa, beberapa komunitas memberikan dukungan kepada calon presiden dari PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo. Dukungan diwujudkan dalam berbagai kegiatan mulai dari diskusi hingga pelatihan produk. Relawan komunitas Warteg Indonesia di Jawa Timur berbagi sarung tangan gratis kepada puluhan pengemudi ojek online di stasiun Pasar Turi, Surabaya. Selain itu, relawan juga membagikan paket makan siang kepada para pengemudi, pedagang, serta warga. Dalam kegiatan ini dilakukan pendataan dukungan kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Relawan GBB menggelar diskusi yang diikuti ratusan buruh untuk pemenangan Ganjar Pranowo di Sukabumi, Jawa Barat. Salah satunya melalui Komisi Nasional Hubungan Industrial. KNHI nantinya sebagai jembatan untuk menyelesaikan permasalahan antara pekerja dan perusahaan. Tapi juga rumah nantinya untuk ibu-ibu. Jaringan relawan muslimah dukung Ganjar meluncurkan program Muslimah Creative Center di Tebet, Jakarta. Program Muslimah Center bertujuan mewadahi kreativitas dan rumah bagi para muslimah di Jakarta Selatan. Melalui Muslimah Creative Center, para relawan akan mengadakan pelatihan pemasaran, produk UMKM digital hingga tata cara pembuatan jurnal internasional. Muslimah Creative Center MCC diluncurkan relawan di Matraman, Jakarta Timur. MCC mewadahi sejumlah pelatihan di bidang ekonomi dan intelektual. Selain itu, MCC menjadi tempat membangun jaringan dan solidaritas antar perempuan untuk pengembangan bakat. Ya pemirsa, saat ini warga Palestina di kawasan Gaza tengah diserang oleh roket-roket Israel. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan salah satu relawan kemanusiaan di Gaza, Palestina, Muhammad Hussein. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Hussein. Bagaimana Mas Hussein, bisa ceritakan kondisi saat ini? Apakah masih ada serangan yang baru-baru ini terjadi Mas Hussein di sana? Baik, selamat pagi dini hari waktu Gaza, Palestina. Sampai detik ini serangan udara Israel terhadap jalur Gaza masih terus berlangsung. Beberapa detik yang lalu, jet-jet tempur Israel membombardir secara brutal beberapa lahan di jalur Gaza bagian selatan, tepatnya di kota Khan Yunis bagian barat. Sejauh ini dalam 2 hari terakhir, korban jiwa di kalangan warga sipil Palestina ini mencapai 21 warga, di mana 4 diantaranya adalah wanita dan 5 diantaranya adalah anak-anak. Dan belum ada tanda-tanda serangan ini akan berhenti, karena ketika saya sedang bicara pun saya mendengar jelas bagaimana deru pesawat tempur F-16 dan drone pesawat tanpa awak Israel yang masih mengitari langit Gaza, mencari mangsa dan memantau setiap pergerakan yang ada di Gaza, Palestina. Ya, baik Mas Hussein, jika kita melihat serangan yang sampai saat ini belum juga berhenti, untuk warga di sana, apakah ada tempat perlindungan yang disiapkan oleh pemerintah bagi warga? Untuk di Gaza, Palestina sendiri, berdasarkan pengalaman kami selama 12 tahun terakhir tinggal di Gaza ini, tidak ada fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah setempat, seperti bunker-bunker atau shelter-shelter perlindungan seperti yang dimiliki oleh pihak Israel. Di Gaza tidak ada, jadi warga Gaza yang mereka hanya bisa bertahan di rumah masing-masing dan berusaha menghadapi kondisi seperti ini ya dengan fasilitas adanya. Baik, kita tahu bahwa justru di pihak Israel juga mereka sudah memiliki bunker. Lalu apa yang kita bisa bilang dari pihak Palestina yang akan mereka lakukan untuk bisa mengamankan diri
dari serangan-serangan tersebut. Apakah juga ada bantuan dari negara-negara lain, Mas Hussein? Ya, tidak ada yang bisa dilakukan warga Palestina atau pemerintah lokal Palestina yang bisa mencegah warganya terkena serangan-serangan Zionis Israel, ya, sekali lagi karena memang tidak ada fasilitas memadai yang dimiliki oleh pemerintah lokal Palestina. Namun ya, kalaupun ada usaha yang bisa meminimalisir resiko warga Palestina terkena serangan, yaitu seruan dari Gaza kepada negara-negara internasional untuk menekan pihak Zionis Israel agar segera menghentikan serangan-serangannya yang menteror warga sipil. Ya, kita sudah mendengar langsung bahwa dari 21 warga Palestina yang menjadi korban, itu hanya 3 yang terbukti terafiliasi dengan gerakan perlawanan. Artinya 18 korban lainnya itu murni warga sipil yang tidak terkait dengan gerakan-gerakan manapun, dan mereka meninggal di rumah mereka terkena bom tanpa adanya pelindungan dan fasilitas yang bisa menjaga mereka dari serangan-serangan udara Zionis Israel. Baik, berarti memang banyak sekali sipil yang terkena dari serangan-serangan Israel. Dan jika kita mengingat pada bulan Ramadan lalu, Mas Hussein, ini sempat ada dari pihak Mesir yang dimediasi oleh Mesir dan juga dibantu oleh Amerika begitu ya, pada bulan Ramadan lalu ini melarang Israel untuk terlebih dahulu menahan serangan ke jalur Gaza begitu. Hingga saat ini apakah sudah ada mungkin bantuan atau mungkin statement dari pihak PBB untuk menahan serangan Israel ke Palestina, Mas? Ya, untuk PBB memang terkenal ya lembaga yang sangat lambat dalam memberikan respon terhadap krisis kemanusiaan yang ada di Gaza. Bahkan untuk eskalasi yang sudah terjadi sejak 2 hari terakhir yang sudah menewaskan 21 warga dan melukai 64 lainnya, barusan kita mendengar ada statement dari Sekretaris Jenderal PBB yang menyesalkan adanya aksi kekerasan pembunuhan terhadap warga sipil Palestina. Dan sekali lagi itu baru sejauh statement, belum ada gerakan-gerakan nyata untuk menghentikan agresi atau serangan militer Israel ke wilayah jalur Gaza. Baik, Mas Hussein, kita doakan semuanya bisa selamat. Mas Hussein, jaga keselamatan Anda dan semoga tidak ada lagi korban-korban terutama dari warga sipil. Mas Hussein, sampaikan salam kami kepada warga yang ada di sana, Mas Hussein. Terima kasih, Mas Hussein. Selamat melanjutkan aktivitas, Mas Hussein. Indonesia melangkah ke final bulu tangkis regu putra SEA Games 2023 usai mengalahkan Singapura 3-1. Ya, News Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana.